Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta nikmat kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada hari ini. Salat berserta salam tak bosannya kita hanturkan buat revolusi alam, yakni ya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Nur Amelia dari kelas 5C Pendidikan Kimia dengan NIM 119107201101 akan menjelaskan tentang hujan asam. Nah, apa sih hujan asam itu? Nah, sebelum itu dapat kita ketahui definisi hujan asam menurut para ahlinya. Menurut para ahlinya, hujan asam ini memiliki dua definisi. Yang pertama itu menurut Robert A. Smith. Beliau mengatakan bahwa hujan asam ini merupakan turunnya air dari atmosfer bumi yang bersifat asam dalam bentuk hujan, sehingga hujan asam ini terjadi disebabkan oleh air hujan yang turun kemudian berbentrokan secara langsung dengan udara-udara yang mengandung senyawa-senyawa asam, sehingga senyawa tersebut terbawa dan ikut larut jatuh ke bumi. Yang kedua itu menurut Rukaisi. Rukaisi mengatakan bahwa hujan asam ini adalah hujan yang memiliki pH yang sangat rendah pada tetesan airnya yang disebabkan oleh SO2, CO2, NO dengan dekomposisi udara pada atmosfer normal yaitu dengan pH 5 atau 6. Sehingga hujan asam ini dapat dikatakan menurut Rukaisi adalah hujan yang memiliki pH 5 sampai 6. Nah, dapat kita simpulkan dari definisi menurut para ahli tersebut bahwa hujan asam ini adalah hujan yang turun dari atmosfer bumi yang berupa hujan yang mengandung pH di bawah keadaan normal. Nah, pH-nya itu berupa di bawah 7 yang disebabkan oleh terikatnya secara langsung dengan udara yang mengandung senyawa kimia berupa SO2, CO2, dan NO. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor manusia dan faktor alam. Nah, dapat kita lihat pada gambar 1 dan pada gambar 4 bahwa hujan asam dapat disebabkan oleh adanya aktivitas industri yang menghasilkan banyak sekali asap. Tidak hanya hujan asam yang dapat dihasilkan, namun juga penyakit sesak nafas yang dapat dihasilkan dari aktivitas industri tersebut bagi para manusia yang hidup di lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya itu kendaraan bermotor. Nah, dengan adanya kendaraan bermotor ini sehingga dia menghasilkan asap yang sangat banyak dan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam juga karena bahan bakarnya itu tidak ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu faktor kedua itu faktor alam. Faktor alam ini itu dapat kita lihat pada gambar ketiga yaitu letusan Gunung Merapi yang disebut dengan erupsi. Nah, erupsi Gunung Merapi ini juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya yaitu proses terjadinya hujan asam. Nah, dapat kita lihat bahwa proses terjadinya hujan asam pada gambar tersebut, yang mana dia akan berawal dari pembakaran fosil yaitu kendaraan bermotor, pabrik, industri, dan lain-lainnya. Sehingga pada hal tersebut timbullah dengan berbagai jenis zat, antaranya yaitu berupa gas karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, ketika gas itu telah dihasilkan, maka dia akan naik ke atmosfer bumi, sehingga dia akan bereaksi dengan oksigen di udara, dan juga dia akan bereaksi dengan air ya secara bersamaan. Nah, kemudian sulfur dioksida itu akan meningkat oksigen yang menjadi sulfur trioksida. Nah, kemudian sulfur trioksida tersebut dia akan bereaksi dengan H2O. Maka terbentuklah air yang berupa asam sulfa itu H2SO4. Sementara itu gas nitrogen yang tadi dihasilkan juga dia akan ikut naik ke atmosfer bumi sehingga dia akan membentuk nitrogen dioksida. Nah, nitrogen dioksida tersebut dia akan kembali bereaksi di udara dan akan membentuk nitrat dan nitrat. Nah, nitrat dan nitrat ini adalah sebuah asam. Nah, kemudian dia akan jatuh ke permukaan bumi. Makanya inilah
yang menyebabkan terjadinya proses hujan asam tersebut. Nah, dapat kita lihat pada reaksi pembentukan asam sulfat itu ada S ditambah O, O2 yang akan menghasilkan SO2. Nah, kemudian SO2, 2SO2 ditambah O2 dia akan menghasilkan 2SO3. Nah, kemudian 2SO3 tersebut dengan sulfat trioksida dia akan bereaksi dengan H2O, dia akan menghasilkan H2SO4. Sedangkan pada pembentukan asam nitrit ini yaitu NO ditambah H2O, ketika NO ditambah H2O itu akan ketika dia bereaksi di udara, itu bereaksi dengan air, akan menghasilkan NO2 ditambah OH, dan kemudian NO2 ditambah OH dia akan menghasilkan HNH3. Nah, inilah dia yang akan jatuh ke permukaan bumi dan kemudian diserap oleh tanah. Selanjutnya itu dampak terjadinya hujan asam. Yang pertama itu pada danau. Pada danau hujan asam ini akan berdampak itu sedikitnya spesies yang akan bertahan di sana, seperti plankton, invertebrata, dan juga tidak hanya itu, hujan asam ini akan berdampak pada ekosistem yang ada di danau tersebut. Selanjutnya itu pada bangunan. Nah, pada bangunan dia akan mempercepat kerusakan pada bangunan tersebut. Tidak hanya proses kerusakan, tetapi juga menyebabkan logam-logam dan baja-baja akan cepat berkarat. Nah, banyak sekali kerugian apabila terjadinya hujan asam sehingga membuatkan kerusakan pada bangunan. Selanjutnya itu pada kesehatan. Pada kesehatan itu pada sistem terutama itu pada sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan itu berupa batu-batu ataupun sesak napas. Sedangkan pada kulit dia juga akan berdampak itu terjadi iritasi sehingga kulit itu akan gatal-gatal akibat dari efek hujan asam ini. Selanjutnya itu pada hutan. Nah, pada hutan akan terjadinya tanah longsor. Nah, akibat keasaman yang dihasilkan oleh hujan asam tersebut, dia akan mudah menyebabkan hujan tanah longsor dan juga memudahkan untuk kelonggaran salju pada musim dingin. Dan juga sangat berdampak pada para wisatawan yang ada di hutan-hutan tersebut. Selanjutnya setelah adanya dampak, maka pasti ada cara pencegahannya. Dapat kita ketahui bahwa cara pencegahan terjadinya hujan asam yang pertama itu menggunakan bahan bakar yang mengandung belerang yang rendah. Nah, gunanya adalah untuk menghemat biaya terutama. Yang kedua itu agar bahan bakar tersebut ramah lingkungan dan tidak menghasilkan asap. Nah, yang kedua itu mengaplikasikan prinsip 3R, mana itu reuse, recycle, dan residu, yaitu mengurangi timbulnya sampah, menggunakan kembali, serta mendaur ulang material. Nah, dengan adanya mendaur ulang kembali, itu dapat banyak manfaatnya, dapat sebagai hiasan rumah atau menjadikannya pundi-pundi. Dan hal itu dapat mencegah terjadinya hujan asam. Nanti tidak ada salahnya kita mencobanya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, yaitu menggunakan bahan bakar yang dapat mengandung belerang yang rendah agar hal tersebut ramah lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa hujan asam ini memiliki banyak sekali dampak negatifnya, baik itu bagi manusia, hewan maupun benda-benda mati ataupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mencegah bagaimana tidak terjadinya atau mengurangi terjadinya hujan asam tersebut. Kalau proses tidak terjadi itu tidak mungkin, tapi kita dapat mencegahnya dengan menggunakan bahan-bahan bakar kendaraan itu yang ramah lingkungan, atau kita tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak terjadi pembakaran sampah yang ada di mana-mana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.